Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurlinawati, tutor ilmu pengetahuan sosial paket B di PKBM Muara Timur. Pada kesempatan ini kita akan belajar pada modul 1 tentang Indonesia Kaya. Selanjutnya pada unit 1 kita akan membahas mengenai alam Indonesiaku. Nah, pada unit 1 ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama ada letak Indonesia, yang kedua iklim, yang ketiga kondisi geologis, dan yang keempat bentuk rupa bumi. Baik, sebelum kita masuk dalam poin yang pertama yaitu letak Indonesia, kita akan bahas sedikit mengenai alam Indonesia. Nah, berbicara mengenai alam tentu sangat luas sekali ya. Indonesia terkenal dengan istilah negara maritim atau negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keragaman bentuk muka bumi. Nah, selain keragaman bentuk muka bumi, Indonesia juga memiliki letak astronomi serta geografis yang unik, sekaligus menjadikannya strategis. Nah, letak astronomis ini adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dan sedangkan letak geografis berpengaruh terhadap keadaan alam maupun keadaan penduduk Indonesia itu sendiri. Nah, kondisi alam yang berbeda tentu akan memiliki dampak yang berbeda pula terhadap aktivitas penduduknya. Atau dapat dikatakan bahwa kondisi fisik suatu wilayah memiliki hubungan erat dengan kondisi sosialnya. Nah, kemudian timbul, apa sih kondisi fisik? Kondisi fisik adalah kondisi alam suatu wilayah, termasuk di dalamnya kondisi tanah, iklim, batuan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya marilah sekarang kita pelajari bagaimana kondisi fisik negara Indonesia kita ini. Untuk mengetahui kondisi fisik Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui letak atau posisi Indonesia itu sendiri. Nah, letak Indonesia dapat dibedakan menjadi dua letak, secara astronomis dan secara geografis. Yang pertama, letak Indonesia secara astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Nah, garis lintang dan bujur dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan, yang dibatasi oleh garis ekuator, atau yang sering disebut dengan garis khatulistiwa. Dan garis bujur barat dan bujur timur yang dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Selanjutnya ada letak astronomis Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya jika dilihat dari posisi astronomis, Indonesia terletak di kawasan iklim tropis. Hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Nah, di Indonesia hanya terjadi 2 kali pergantian musim ya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Negara-negara yang memiliki iklim tropis pada umumnya dilimpahi kekayaan alam yang luar biasa. Curah hujan tinggi akan membuat tanah menjadi subur dan flora yang sangat beraneka ragam. Selanjutnya, letak Indonesia secara geografis. Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia berada pada posisi silang jalur persimpangan lalu lintas dunia, sehingga sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian negara Indonesia. Selanjutnya ada batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut. Bisa dibaca, teman-teman. Sebelah utara ada Selat Malaka, Malaysia Timur, Laut Cina Selatan. Selanjutnya sebelah selatan ada benua Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah barat ada Samudra Hindia.
Selanjutnya kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu iklim. Di Indonesia memiliki 3 iklim ya, yaitu iklim tropis, iklim laut, dan iklim muson atau musim. Nah, yang pertama ada iklim tropis. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis yang bersifat panas. Hal ini juga menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Namun selain itu di Indonesia juga mengenal musim pancaroba, yaitu musim di antara perubahan kedua musim tersebut. Selanjutnya iklim muson atau musim. Iklim jenis ini sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin muson adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri atas 2 jenis, yaitu angin musim barat daya muson barat dan angin musim timur laut muson timur. Angin muson barat bertiup sekitar Oktober hingga April yang bersifat basah, sehingga mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim hujan atau penghujan. Selanjutnya angin muson timur bertiup sekitar April hingga Oktober yang sifatnya kering, yang mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering atau kemarau. Selanjutnya iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak lautan. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi penguapan air laut, sehingga udaranya menjadi lembab dan curah hujan tinggi. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu kondisi geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng Indo-Australia bertumpukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan dengan Pasifik di utara Irian dan Maluku Utara. Nah, selanjutnya wilayah Indonesia juga dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda, yaitu pegunungan Mediterania di sebelah barat dan pegunungan Sirkum-Pasifik di sebelah timur. Dengan adanya 2 jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan juga rawan terjadi gempa bumi. Nah, selain itu Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut perairan Australia Asiatis. Dangkalan adalah dataran yang terdapat di dasar laut yang menghubungkan suatu wilayah dengan daratan yang sangat luas. Nah, dangkalan Sunda adalah dataran di dalam laut yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Selanjutnya, sedangkan dangkalan Sahul adalah dataran di dalam laut yang menghubungkan Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu bentuk rupa bumi. Permukaan bumi pada dasarnya dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu daratan dan perairan. Bentuk dari perairan ada bermacam-macam seperti laut, sungai, danau, dan sebagainya. Selain perairan, dataran juga memiliki bentuk yang beraneka ragam, baik dari tinggi rendahnya maupun yang lainnya. Sehingga di sini dibagilah menjadi 2. Yang pertama bentuk rupa bumi daratan, yaitu ada gunung, perbukitan, daratan tinggi, lembah, dataran rendah. Nah, yang kedua bentuk rupa bumi perairan, yaitu ada danau, sungai, pantai, teluk, tanjung, palung, atau jurang. Baik, pembahasan kali ini cukup sampai di sini dahulu. Kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.